Boleh tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, masing-masing misalnya. Masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? Misalnya mama 10 sama Amel. Ayah? Tiba-tiba kemarin sore saya di WA YouTuber Freddy Sudaryanto yang dalam WA-nya menanyakan apakah saya masih mengikuti kasus Subang. Saya jawab masih, namun memang tak begitu intens. Nah, di video ini saya mau menjelaskan mengapa saya vakum sebelum ini. Pertama tentu karena kesibukan saya yang luar biasa dalam pekerjaan. Yang kedua, karena di pihak Danu pada saat itu ada Yoris yang banyak sekali melakukan blunder konyol. Ini yang membuat saya menjadi malas. Dalam WA dengan Bang Freddy pun saya beri masukan mengenai yayasan, di mana Yoris mengaku mendapat gaji 12 juta rupiah per bulan. Pengakuan inilah yang paling konyol dari Yoris. Tapi karena sekarang Yoris sudah pisah dari Danu, mungkin keadaan akan makin jelas. Singkat saja, Yoris mendapatkan gaji dari yayasan, ini pengakuannya di berbagai media mainstream nasional maupun di beberapa channel YouTuber. Ini jelas sudah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Di mana isi dari undang-undang ini melarang pendiri dan pengurus menerima gaji dari yayasan. Sedangkan Yoris adalah pendiri sekaligus sebagai pengurus yayasan. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh oleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas. Ayat 2. Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus yayasan, 2, huruf A, bukan pendiri yayasan, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional tanggal 18 Agustus 2015, jelas tertulis bahwa Yoris Raja Amalullah adalah pendiri sekaligus sebagai pengurus yayasan yang jelas dilarang menerima gaji. Melanggar pasal 5 memiliki konsekuensi ancaman pidana, yaitu pasal 70 ayat 1 undang-undang yang sama dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tak hanya pidana, tapi di ayat 2, orang yang melanggar pasal 5 juga diwajibkan mengembalikan dana-dana yang telah ia terima. Lengkapnya sebagai berikut. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ayat 1. Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 2. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang,
atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Dan ini bukan delik aduan, tapi delik murni. Sudah ada minimum 4 alat bukti, yaitu bukti informasi elektronik, bukti surat, bukti petunjuk, dan saksi-saksi. Satu hal lagi, penghasilan Yoris 12 juta rupiah per bulan itu, jika dikalikan dalam 1 tahun atau 12 bulan, akan menjadi 144 juta rupiah. Penghasilan sebesar ini sudah memenuhi syarat kena pajak penghasilan sesuai dengan PPh 21 dengan besaran pajak progresif 15%. Apakah Yoris sudah bayar pajak sesuai dengan PPh 21? Bahwa pengurus yayasan tidak boleh mendapat gaji dan yayasan adalah lembaga yang bersifat nirlaba, bukan badan usaha.